Swastiastu. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan Ibu jumpai anak-anak dalam keadaan sehat bersama orang tua di rumah. Ingat anak-anak, sekarang masa pandemi corona, masa pandemi, anak-anak ingat dengan protokol kesehatan. Yaitu yang pertama, anak-anak harus memakai masker, ya. Harus memakai masker, sering cuci tangan, dan juga jaga jarak anak-anak. Itu ingat. Baiklah, sekarang anak-anak akan mendapatkan pembelajaran, yaitu pembelajaran pendidikan agama Hindu kelas 1, yaitu tentang ajaran Trikaya Parisuda. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk apa yang kita laksanakan di dalam pembelajaran ini supaya dapat berjalan dengan baik, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk doanya, Ibu akan memimpin langsung anak-anak. Silakan anak-anak ikuti dari rumah bersama orang yang didampingi oleh orang tua anak-anak masing-masing. Ya, untuk doanya Ibu akan pimpin langsung anak-anak. Silakan anak-anak berdiri dengan pada asana, dengan sikap tangan Anjali. Ya, sekarang Ibu pimpin. Berdoa mulai. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Berdoa selesai. Ya, sekarang Ibu lanjutkan anak-anak untuk mengecek kehadiran anak-anak. Untuk Bapak dan Ibu silakan dampingi anak-anaknya untuk mengabsen, karena Ibu sudah kirim link absennya melalui WA grup. Ya, sekarang apakah anak-anak sudah semua mengabsen? Apakah semua sudah hadir? Ya, kalau sudah, sekarang Ibu akan lanjutkan ke pembelajaran, yaitu pembelajaran materi pokoknya adalah Trikaya Parisuda. Sebelum ke materi pokok, biar anak-anak semua semangat untuk mengikuti pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama anak-anak. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengarkan lagu Trikaya Parisuda? Sudah? Ya, kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Ingat, lagu ini silakan anak-anak pahami apa isi lagu tersebut. Ya, kita belajar bersama-sama. Sekarang Ibu mulai. 1, 2, mulai. Trikaya Parisuda, itulah pedoman hidupku. Berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat pun yang benar.
juga serak pada waktu menyanyikan ya anak-anak. Nah, sekarang nanti mungkin di lain waktu kita belajar lagi ya anak-anak. Ya, kita lanjutkan. Ingat, apa isi dari lagu tadi? Apa anak-anak? Ya, isinya adalah tentang ajaran Trikaya Parisuda. Tuh. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar tentang Trikaya Parisuda? Ada yang sudah mendengar istilah Trikaya Parisuda? Ya, kalau belum, mari kita belajar bersama sekarang. Ya, dan juga sebelum memulai kita pembelajaran, anak-anak juga harus tahu ya tentang, sekarang Ibu berikan tujuan daripada pembelajaran Trikaya Parisuda. Sekarang Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran ini adalah melalui model discovery learning, siswa memiliki pengetahuan tentang Trikaya Parisuda dan bimbingan di WA Group. Dan penugasan melalui daring dan penilaian kognitif melalui Google Form bersama orang tua nanti. Anak-anak harus juga sujud syukur kehadapan Sang Hyang Widi, berperilaku jujur terhadap pikiran, perkataan atau kata-kata dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, mengenal ajaran Trikaya Parisuda sebagai tuntunan hidup manusia, menjalankan perilaku masing-masing bagian Trikaya Parisuda. Itulah tujuan daripada pembelajaran Trikaya Parisuda. Dan nantinya anak-anak juga akan mendapatkan apa? Dapat nanti anak-anak Ibu nilai nanti di dalam pembelajaran ini penilaian. Ada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu nanti. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Itulah bagian-bagian tujuan daripada pembelajaran Trikaya Parisuda. Sudah? Ibu akan lanjutkan. Sekarang pengertian Trikaya Parisuda. Apakah anak sudah ada yang tahu apa itu Trikaya Parisuda? Sudah? Ada yang sudah tahu? Iya. Sekarang mari kita belajar bersama-sama. Anak perhatikan, jangan lain-lain nanti bersama orang tuanya di rumah kalau belajar. Ya, Ibu sekarang jelaskan apa pengertian daripada Trikaya Parisuda. Ingat, Trikaya Parisuda itu berasal dari bahasa Sanskerta, anak. Dan Trikaya Parisuda ini dibagi menjadi berapa kata anak? Tri. Berapa anak? Ada yang tahu? Ya, menjadi 3 kata. Ingat, Trikaya Parisuda dibagi menjadi 3 kata, yaitu Trikaya Parisuda dibagi menjadi 3 kata, yaitu yang pertama, kata apa anak? Kata? Iya, kata tri. Yang pertama, kata tri. Yang kedua, kata kaya. Iya, bagus. Yang kedua adalah kata kaya. Sedangkan yang ketiga adalah kata
parisude. Tuh, ingat Trikaya parisude terdiri dari 3 kata, yaitu kata tri, kata kaya, dan kata parisude. Sudah? Sekarang arti daripada kata tri. Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu apa artinya tri? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, sekarang Ibu jelaskan. Anak-anak mendengarkan dengan baik. Tri artinya 3. Ingat, tri artinya 3. Sedangkan kaya artinya perbuatan atau tingkah laku. Dan kaya artinya perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan parisude artinya apa? Ada yang sudah tahu atau pernah mendengar? Ada? Iya. Sekarang Ibu lanjutkan. Parisude artinya baik atau suci. Baik atau suci. Nah, sekarang digabungkan. Ketiga kata ini digabungkan, yaitu Trikaya parisude artinya 3 perilaku atau perbuatan. 3 perilaku atau perbuatan yang harus dijaga dan dengan baik. Yang harus dijaga dan dilakukan dengan baik. Itu artinya. Dah, itu kalau kita digabung, Trikaya parisude artinya 3 perilaku atau perbuatan yang harus dijaga dan dilakukan dengan baik. Sudah? Ini dulu tentang pengertian. Apakah ada yang bertanya? Anak-anak, ada yang bertanya? Silakan bertanya dulu sebelum Ibu lanjutkan. Ada? Iya, kalau tidak, Ibu akan lanjutkan, yaitu tentang bagian-bagian Trikaya parisude. Sini, sebelum Ibu lanjutkan, coba amati dulu gambarnya. Sudah anak-anak lihat? Sudah? Ya, amati dulu gambarnya anak-anak. Gambar apa ada di sana? Apa anak-anak? Ya, orang sedang berpikir. Ya, orang sedang berpikir anak-anak. Ingat, manusia itu adalah berpikir anak-anak. Ya, ingat, manusia berpikir. Sebab manusia itu adalah makhluk ciptaan Sang Yang Widi yang paling sempurna. Karena memiliki apa anak-anak? Ia memiliki pikiran. Pikiran itu harus digunakan dengan baik untuk berpikir yang baik-baik. Jangan anak-anak berpikir yang jelek, yang jahat, jangan. Itu ditentang, itu tidak boleh anak melakukan perbuatan yang tidak baik. Tuh. Ingat, manusia itu adalah berpikir. Anak-anak juga berpikir sekarang. Apakah anak berpikir sekarang? Anak-anak? Iya, berpikir. Anak-anak belajar sekarang pasti berpikir itu. Tuh, kalau anak belajar pasti menggunakan pikiran. Nah, biar anak mengerti, mendengarkan, dan dimengerti. Ya, manusia berpikir. Kalau di dalam ajaran Trikaya parisude, nah,
Bagian-bagiannya ini ada berapa anak? Bagian Trikaya Parisuda? Ada berapa? Iya, bagus. Ada 3 bagian. Ada yang pertama Manacike. Yang kedua ya Wacika Parisuda. Yang ketiga ada Kayike Parisuda. Tuh, Kayike Parisuda. Sekarang yang kedua juga ada anak-anak. Lihat gambarnya, anak-anak sedang ngapain? Di sana ada orang sedang ngapain? Sedang berbicara. Berbicara yang baik, berbicara yang sopan. Itu. Dan yang ketiga, gambar apa anak lihat? Atau anak amati di sana? Gambar apa anak? Ya, gambar ada orang yang sedang bekerja bakti. Itu bekerja bakti. Ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan tentang pengertian masing-masing daripada bagian Trikaya Parisuda. Perhatikan anak-anak, biar anak-anak mengerti. Ya, jangan lain-lain kalau belajar. Tuh, orang tuanya juga perhatikan anak-anaknya di rumah. Sudah, Ibu lanjutkan. Yang pertama adalah bagiannya adalah Manacike Parisuda. Manacike Parisuda berarti apa anak-anak? Apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya. Berarti Manacike adalah mana. Manacike berasal dari kata mana. Mana itu adalah berpikir, ya anak-anak. Mana itu adalah berpikir. Sudah? Berpikir, Manacike artinya berpikir yang baik dan benar. Itu. Sudah anak paham? Manacike artinya berpikir yang baik dan benar. Seperti ini contohnya, orang berpikir tuh. Sudah? Sekarang Ibu lanjutkan ke Wacike Parisuda. Itu apa asal katanya Wacike asal katanya adalah itu adalah berkata. Berkata-kata, ya, berkata. Itu atau ucapan. Jadi Wacike Parisuda artinya ucapan atau perkataan yang baik dan benar. Itu harus anak pahami itu. Sebab ajaran ini adalah menuntun anak-anak untuk hidup ke depannya berperilaku yang baik itu. Sudah, kita lanjutkan sekarang yang ketiga, yaitu Kayike Parisuda. Kayike Parisuda artinya apa? Kayike itu adalah berbuat. Ingat, Kayike artinya berbuat. Berbuat atau berperilaku. Ingat, Kayike Parisuda artinya perilaku atau perbuatan yang baik dan benar. Itu. Dan ingat, contoh masing-masing yang mana tuh? Kalau Manacike contohnya orang berpikir, tentunya berpikir yang baik dan benar. Yang kedua, contoh Wacike ini berkata-kata yang baik dan benar. Yang ketiga, Kayike Parisuda contohnya ini orang bekerja. Entah bekerja apa itu, asalkan sudah bekerja itu termasuk Kayike Parisuda. Sudah, itu bagian-bagian dari Trikaya Parisuda.
Sudah, ya itu dulu. Sudah, sekarang Ibu bertanya. Apakah anak sudah mengerti? Sudah? Apakah anak sudah mengerti? Dengarkan Ibu. Iya, kalau sudah, Ibu akan lanjutkan sekarang ke ya. Sekarang ada di sini masing-masing contoh perilaku Trikaya Padi sudah semua mempunyai contoh. Sudah? Yang pertama sekarang yaitu apa anak-anak? Ingat tadi bagian-bagiannya apa? Yang pertama apa bagian-bagiannya? Apa? Oh iya, mana cike pari sudah? Mana cike pari sudah? Apa contohnya? Ingat. Apa? Anak-anak apa? Harus ya menggunakan pikiran. Apa? Ya, anak-anak harus rajin sembahyang. Iya, anak-anak setiap hari itu harus. Biasanya kita bersembahyang 3 kali sehari. Yang disebut dengan apa? Ada yang tahu? Apa artinya? Apa yang harus saya lakukan? Persembahyangan 3 kali sehari? Iya, Trisandir. Itu sembahyang. Harus rajin. Kita lakukan setiap hari itu. Rajin sembahyang. Karena mengapa kita sembahyang anak-anak? Mengapa kita sembahyang? Iya, ingat kita itu diciptakan oleh siapa? Makhluk hidup alam semesta beserta isinya diciptakan oleh siapa? Oleh siapa? Ya, oleh Sang Hyang Widi. Makanya kita harus selalu bersyukur. Kita sudah diciptakan dan diberi apa? Anugerah kesehatan. Apalagi di masa pandemi ini, kita sudah bersyukur karena kita sudah diberi apa? Anugerah kesehatan. Itu anak-anak harus selalu bersyukur. Kita sebagai umat Hindu itu harus selalu bersyukur atas kebesaran Sang Hyang Widi dengan cara apa? Dengan cara sembahyang. Itu sudah. Sekarang Ibu lanjutkan. Apalagi contoh daripada manasika? Apa? Ada yang tahu? Iya, sekarang Ibu lanjutkan. Anak-anak harus rajin belajar. Mengapa anak harus rajin belajar? Mengapa? Iya, biar anak-anak menjadi anak yang pintar nanti. Makanya harus dari sekarang harus rajin. Siapa yang rajin belajar pasti akan menjadi anak yang pintar. Kalau tidak rajin belajar, niscaya Ibu yakin tidak akan jadi apa-apa anak-anak. Itu. Di samping berdoa, harus kita rajin belajar. Tidak berdoa saja anak-anak belajar tidak mau, pasti juga tidak menjadi apa-apa nantinya. Itu. Ini kalau menjadi siswa, menjadi murid, guru pun juga masih belajar. Seperti Ibu sekarang ini masih belajar anak-anak. Tuh, ya, harus rajin belajar biar menjadi anak yang pintar. Sekarang, semua anak-anak mempunyai cita-cita, bukan? Punya apa tidak? Punya anak-anak? Iya, semua manusia mempunyai cita-cita nanti. Mengapa? Nanti kita dari kecil menjadi anak, menjadi dewasa dan menjadi tua, nanti harus bisa menghidupi diri sendiri nanti. Dengan cara apa? Belajar dulu dari sekarang. Sudah itu punya cita-cita. Silakan anak punya cita-cita mau jadi apa? Jadi guru, boleh. Jadi dokter, boleh. Silakan. Yang penting anak-anak harus belajar dulu. Itu, ya. Sudah. Apakah Ibu bisa lanjutkan? Bisa? Ya. Sekarang yang ketiga yaitu contohnya sayang pada semua ciptaan Sang Hyang Widi. Itu. Seperti tadi, karena Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta beserta isinya. Isinya ada makhluk hidup dan benda mati. Itu semua
sudah disediakan oleh Sang Hyang Widi. Makanya kita harus saling sayang menyayangi terhadap semua ciptaan Sang Hyang Widi, yaitu makhluk hidup. Tidak boleh saling menyakiti. Itu sayang pada semua ciptaan Sang Hyang Widi, apalagi terhadap sesama manusia. Sama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu tidak boleh anak-anak sakiti sembarangan. Itu. Bagaimana caranya menyayangi manusia, seperti anak di rumah punya orang tua, punya kakek, punya nenek, punya adik, itu harus kita sayangi. Tuh. Punya di rumah anak punya tumbuh-tumbuhan, harus juga sayangi. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara apa? Iya, disiram, diberi pupuk kalau tumbuh-tumbuhan. Itu sama seperti kita manusia juga memerlukan makanan dan minuman. Itu kita harus menyayangi dengan cara itu, menyiram, memberi pupuk itu. Dan juga anak-anak, orang apalagi seperti kita di pedesaan ini, pastinya kita juga punya binatang peliharaan di rumah. Itu harus anak-anak sayangi. Caranya sama, diberikan makan, diberikan minum, dijaga kesehatannya. Tuh. Dengan cara juga kalau tidak punya kandang harus dibuatkan kandang, dan kandangnya juga harus bersih. Tuh. Untuk binatang peliharaan yang anak-anak pelihara di rumah. Itu caranya. Itu berarti kita sudah menyayangi semua ciptaan Sang Hyang Widi. Itu sudah. Sekarang Ibu lanjutkan lagi yang selanjutnya, yaitu percaya pada kebenaran dan karma pala. Percaya pada kebenaran. Makanya anak-anak harus selalu berusaha berbuat yang benar, yang baik. Itu yang benar, yang baik. Dan kita juga harus percaya dengan adanya karma pala. Apa itu karma pala? Siapa yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Ada? Ya, kalau tidak, karma pala itu adalah hasil daripada perbuatan kita di dunia ini. Ingat, semua perbuatan akan mendatangkan hasil. Apakah hasilnya baik atau hasilnya buruk, tergantung pada perbuatan kita. Tuh. Sudah. Ingat, karma pala itu adalah hasil perbuatan. Jika anak-anak berbuat baik, nanti hasilnya apa? Ya, hasilnya pasti baik. Jika kalian berbuat tidak baik atau berbuat buruk, nanti juga akan mendapatkan hasil yang buruk pula. Sama kalau kita menanam jagung, apa hasilnya? Apa anak? Apa hasilnya? Apakah padi? Tidak. Ya, kalau menanam jagung, hasilnya jagung. Kalau menanam padi, hasilnya padi. Kalau anak-anak menanam kebaikan, kalau anak-anak menanam kebaikan, pasti akan mendatangkan hasil yang baik pula. Itu makanya kita harus, karena memiliki pikiran, berusahalah berperilaku yang baik supaya mendatangkan hasil yang baik pula. Itu kita agama Hindu percaya dengan adanya karma pala. Itu. Sudah? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa? Ya. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu tidak berpikir curang. Sudah. Anak-anak tidak boleh berpikir curang. Dalam hal apa? Dalam hal apa, anak? Anak tahu? Ya, misalnya kita belajar, mendapat ulangan. Anak-anak, nanti saya akan nyontek, nanti janganlah saya belajar. Itu teman saya sudah pintar yang di sampingnya. Itu saja kita contek.
Itu namanya apa? Perbuatan yang bagaimana? Ya curang, tidak boleh anak lakukan. Seperti kata ibu tadi, sebagai siswa ya harus belajar biar menjadi anak yang pintar. Silakan, cita-citanya mau jadi apa kalau sudah pintar? Mau jadi dokter, guru, perawat, bidan, silakan. Anak sudah pintar mau jadi apa saja jadi. Itu tidak boleh anak-anak berpikir curang di dalam hal apapun. Di dalam pokoknya anak disuruh belanja oleh orang tuanya, dikasih uang 5.000, anak belanja 2.000, anak bilang 4.000, itu namanya juga sudah curang, itu sudah tidak jujur, tidak boleh. Tuh, jangan anak-anak berpikir curang. Jadi berpikir saja sudah salah itu. Kan dari pikiran dari pikiran ke perkataan dan bisa nanti anak-anak berbuat. Makanya jangan berpikir yang tidak baik. Kalau yang baik silakan berpikir yang baik-baik, jangan berpikir yang tidak baik. Sudah itu. Sekarang lanjutkan yang terakhir, contoh manacika parisuda yang terakhir, yaitu tidak memiliki pikiran iri, dengki pada orang lain. Tidak boleh anak-anak iri. Teman anak-anak sudah punya sepeda, anak tidak punya sepeda, nanti pikiran anak iri. Wih, yolah, dia punya sepeda, kok saya tidak, nanti saya akan ambil. Itu salah sudah. Itu tidak boleh anak lakukan. Sudah memiliki pikiran yang iri, itu namanya. Itu tidak boleh dilakukan. Sudah, ingat, berusahalah kita berpikir yang baik supaya nanti mendatangkan hasil yang baik pula. Sudah, hanya sekian contoh daripada manacika parisuda, itu contohnya. Mungkin anak-anak ada yang memiliki, silakan baca-baca bukunya. Apa isi buku apapun tentang agama ya silakan anak-anak baca, pelajari ya. Itu contoh daripada manacika parisuda. Sekarang apakah ada yang ditanyakan dulu tentang contoh-contoh manacika? Ada yang anak-anak tanyakan? Ya, kalau tidak, ibu akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Sekarang kedua bagiannya adalah wacika parisuda. Wacika parisuda yaitu apa artinya? Ingat, ibu sudah jelaskan tadi. Apa? Dia berkata yang baik dan benar. Itu artinya. Sudah. Sekarang contohnya, contoh-contoh wacika parisuda. Ini yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu orang. Orang itu siapa? Ya, orang tua di rumah. Siapa lagi? Guru. Itu termasuk orang orang lain, atau ketemu orang. Pada siapa saja silakan anak-anak mengucapkan salam. Yaitu apa salam kita? Sebagai umat Hindu, salamnya adalah apa? Ya, salamnya adalah mengucapkan tangan jali. Itu yaitu Om Swastiastu. Itu salam yang kita ucapkan pada semua orang. Kalau kita baik ketemu di jalan, di rumah, di sekolah, silakan ucapkan. Itu adalah kata-kata yang baik, yang patut kita lakukan. Itu. Sekarang yang kedua, kita lanjutkan. Berkata sopan dan santun kepada orang. Itu seperti yang Ibu katakan tadi. Kepada siapa saja anak-anak harus berkata-kata yang sopan dan santun. Tidak boleh anak-anak ogah-ogahan. Tidak boleh. Baru ketemu orang, apalagi guru, ketemu di jalan, tidak mau disapa, itu salah anak-anak. Ya, kita harus berusaha belajar, berkata sopan, berkata santun.
siapa saja. Kalau dari sekarang anak-anak sudah bisa melakukan hal seperti itu, niscaya nanti setelah besar anak-anak akan menjadi anak yang baik, yang berguna. Nanti harus berguna bagi keluarga, bagi bangsa dan negara. Itu sudah. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Berkata jujur dan benar. Tuh, berkata jujur, anak-anak harus berkata-kata yang jujur seperti Ibu bilang tadi. Tidak boleh melebihi. Kalau anak-anak disuruh ngapain, harus belanja, ya berapa belanja ya segitu. Anak-anak harus bilang sama orang tuanya. Itu tidak boleh. Anak-anak berkata yang tidak jujur, harus berkata yang jujur, tidak boleh melebihi, tidak boleh mengurangi kata-kata orang. Itu. Sekarang kita lanjutkan ke yang selanjutnya adalah berpamitan. Berpamitan bila akan berangkat ke sekolah. Silakan anak berpamitan sama orang tuanya. Ya, sama orang tuanya, yaitu harus bilang kemanapun anak ke sekolah, kemanapun harus bilang, berpamitan sama orang tuanya dengan kata-kata yang sopan tentunya. Selanjutnya kita lanjutkan, tidak menghina dan mengejek orang lain, tidak boleh. Apalagi kita sesama manusia tidak boleh mengejek. Dengan teman, dengan siapapun tidak boleh mengejek. Itu adalah menyakiti namanya, menyakiti perasaan. Mengejek itu menyakiti perasaan teman, menyakiti perasaan orang. Itu. Sudah, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu kaike parisude. Kaike parisude artinya apa, anak-anak? Iya, berbuat yang baik dan benar. Ini contohnya, silakan anak amati di sana, di video di HP anak masing-masing. Kaike parisude di sini yang pertama contohnya adalah menolong orang yang kesusahan. Boleh menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang ketemu di jalan. Kalau yang kesusahan, ada temannya sakit, silakan tolong semampunya. Biarpun anak tidak punya banyak, silakan berapapun. Kalau kita di sekolah kan biasa itu kita lakukan. Jika ada teman sakit, kita kumpulkan uang, kita tengok ke rumahnya, kan begitu. Itu juga namanya menolong, menolong orang yang kesusahan. Kalau sakit kan susah. Itu sudah. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu tidak mencuri. Itu perbuatan yang tidak benar. Mencuri tidak boleh anak-anak lakukan. Itu tidak boleh mencuri, biar sekecil pun tidak boleh. Dari sekarang itu jangan anak-anak lakukan. Mencuri itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan siapapun pasti melarang perbuatan mencuri itu. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Tidak menyiksa makhluk lain. Itu pokoknya tidak boleh menyiksa makhluk lain. Ingat, semua makhluk diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Tidak boleh anak-anak sakiti. Dan yang selanjutnya, tidak boleh berkelahi. Namanya anak ke sekolah, anak berkelahi, baru anak punya otot besar, baru ada temannya yang kecil. Itu tidak boleh anak lakukan. Itu perbuatan salah itu. Sudah, kita lanjutkan. Membantu orang tua bekerja bakti di lingkungan sekitar, seperti contoh tadi di gambar. Itu adalah contoh orang bekerja bakti itu. Silakan anak lakukan, itu perbuatan baik. Yang biarpun tidak bekerja bakti di masyarakat, ya silakan di rumah. Anak rajin menyapu, rajin membantu orang tua. Kayak yang perempuan mencuci piring, yang laki-laki boleh menyapu, tidak ada yang menyalahkan. Itu bagus malah. Harus itu anak lakukan. Itu contoh daripada kaike. Silakan anak pahami. Apa itu yang tidak boleh anak-anak lakukan, apa yang boleh anak-anak lakukan dari ajaran kaike parisude ini. Itu. Sudah? Sekarang dari sekian
Ada yang anak tanyakan dulu tentang contoh-contoh Trikaya Parisuda? Ada contoh-contoh perilaku Trikaya Parisuda? Ada? Iya. Kalau tidak, sekarang silakan anak-anak simpulkan atau tulis di buku tulis anak-anak. Dan kalau tidak tahu, silakan bekerja bersama orang tua. Di sini kesimpulannya ini. Trikaya Parisuda artinya 3 perilaku atau perbuatan yang harus dijaga dan dilakukan dengan baik dan benar. Itu arti daripada Trikaya Parisuda itu. Sekarang bagian-bagian Trikaya Parisuda terdiri dari yang pertama, Manacika Parisuda, artinya berpikir yang baik dan benar. Itu. Yang kedua, Wacika Parisuda, artinya berkata yang baik dan benar. Yang ketiga, Kayika Parisuda, artinya perbuatan yang baik dan benar. Itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak baca di rumah buku paket yang sudah diberikan atau sudah dibagikan. Silakan belajar di sana. Itu kesimpulannya. Dan juga anak-anak setelah belajar tentang materi Trikaya Parisuda, anak-anak atau kita semua diharapkan dapat berperilaku disiplin, jujur terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup tentram dan bahagia, karena ajaran Trikaya Parisuda merupakan tuntunan hidup manusia. Ini menjadi tuntunan kita dari sekarang sampai kita tidak ada tuntunan hidup manusia. Itu. Ibu lanjutkan. Ingat itu kesimpulannya. Sekarang Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan. Sudah di sini Ibu kasih cuma 2 anak-anak karena esai Ibu kasih. Nanti silakan anak-anak minta bantuan kepada orang tua mengerjakan ini penilaian pengetahuannya. Yang pertama, perhatikan pembagian berikut. Di sana ada A, B, C. Sana, silakan Andi mempunyai prasangka buruk dengan Ayu. Ayu tutur katanya yang nomor B, dengan orang tua yang lebih tua sangat sopan. Yang C, Budi suka membantu orang tua. Sekarang pertanyaannya, berdasarkan pembagian di atas, yang manakah yang termasuk dengan Wacika Parisuda? Silakan anak tulis di buku tugas. Itu. Yang kedua sekarang. Yang kedua yaitu juga sama pertanyaannya. Perhatikan pembagian berikut. A. Ayu dan temannya bersembahyang. Silakan dengan baca di sana. Ayu dan temannya bersembahyang. Yang nomor B, Ayu tutur katanya dengan orang yang lebih tua sangat sopan. Nomor C, Budi suka membantu orang lain. Ya, sekarang pertanyaannya, dari ketiga bagian di atas, yang manakah termasuk Manacika Parisuda? Itu. Silakan. Ini Ibu kirim lewat WA grup pertanyaan ini. Silakan ditulis di buku tugas. Dan untuk penilaian keterampilan juga anak-anak tulis. Soalnya adalah berikan 3 contoh Manacika Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana? Silakan, Ibu sudah jelaskan tadi, atau anak-anak sudah punya buku paket, silakan baca. Itu boleh cari di mana, di YouTube boleh, silakan belajar biar anak semakin pintar. Tuh, silakan anak kerjakan. Ingat,
Nanti hasilnya boleh difoto atau kebiasaannya adalah setiap minggu, setiap hari Sabtu anak-anak mengirim lewat buku tugas ke sekolah. Silakan. Nah, sudah ada yang ditanyakan dulu tentang tugasnya? Iya, kalau tidak, ingat anak-anak belajar dengan baik di rumah. Jangan kemana-mana karena sekarang masa pandemi. Ingat, jaga kesehatan. Itu selalu itu. Biar anak sehat dan bisa mengikuti pembelajaran. Itu. Sampai di situ dulu. Sekarang Ibu akhiri pembelajaran ini dan ingat kita lagi minggu depan kita belajar lagi. Ibu akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.